Ya, baik, shalom untuk kita semua. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di dalam program Mesbah Doa Pagi. Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan, dan bersyukur kita boleh dibangunkan di pagi hari yang indah ini untuk bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan suara dan kehendak Tuhan yang Tuhan sampaikan pada hari ini kepada kita semua. Saudara yang berkati Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang menjadi pembacaan harian kita. Kita masuk di dalam Yehezkiel pasal 39. Ya. Yehezkiel pasal 39, kita akan membaca ayat 1 sampai 5 bersama-sama. Ya, nanti akan kita baca lagi beberapa ayat yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, Yehezkiel pasal 39 ayat 1 sampai yang kelima. Ya. Jika sudah dapat, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Dan engkau, anak manusia, bernubuatlah melawan Gog, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Dan aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali, dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Aku akan memukul tangan kirimu, sehingga busurmu jatuh, dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. Di atas gunung-gunung Israel akan lebat dengan seluruh bala tentaramu, beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau. Dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis, dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Engkau akan rebah di padang, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, berbahagia kita yang menyimpan firman Tuhan, dan berbahagia kita yang melakukan firman di dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi. Ya, saudaraku ini berkati Tuhan. Kali ini kita masih berbicara tentang bangsa Gog ya dan Magog yang Tuhan hukum karena kecongkakan mereka. Yang mereka bersuka cita karena bangsa Israel telah jatuh, sehingga ketika mereka bersuka cita di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, rupanya itu juga melecehkan nama Tuhan. Ya, Tuhan merasa dirinya dipermainkan. Ya, karena mereka menganggap bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah pribadi yang tak berdaya, pribadi yang kecil. Ya, pada pagi hari ini saya akan membawakan satu tema yang yaitu jangan mempermainkan Tuhan. Ya, sekali lagi temanya adalah jangan mempermainkan Tuhan. Ya. Jikalau kita membaca di bagian ini, saudaraku yang diberkati Tuhan, di ayat 1 dan 5 yang kita baca tadi, ya, kelanjutannya kalaupun kita baca bagaimana Tuhan akhirnya menghukum bangsa Gog ini, ya. Jadi ketika dihukum, maka ada penghukuman yang sangat dahsyat, luar biasa, ya. Kalau kita baca di terjemahan lain, saudaraku yang diberkati Tuhan, itu perikopnya adalah kekalahan Gog. Dan kalau kita baca di ayat 11 sampai ke 20 di situ, ya bagaimana luar biasanya ya kekalahan yang dialami oleh bangsa Gog, dan akhirnya mereka dihukum. Ya, di ayat 6 dikatakan seperti ini. Aku Tuhan mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, jadi ketika mereka menghina nama Tuhan, ada penghukuman yang datang kepada bangsa ini, ya. Bahkan dengan jelas ya, tujuannya adalah supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan, kata firman Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Nah, kita bisa melihat saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui bagian ini kita bisa belajar bahwa Tuhan adalah pribadi yang berdaulat atas segalanya. Ya, Tuhan bisa melakukan apapun yang
Ia mau, ya, ketika ada penghinaan, ketika tidak ada pengagungan kepada Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan adalah pribadi yang juga kudus adanya. Mari kita membaca di ayat 7, ya. Di ayat 7 dikatakan seperti ini, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Dan aku tidak lagi membiarkan namaku kudus dinajiskan. Sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus Israel. Nah, melalui ayat ini sudah jelas, saudaraku yang diberkati Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan. Ya, kita melihat di sini nama yang kudus, pribadi yang agung, pribadi yang kudus, pribadi yang luar biasa, pribadi yang superior. Ya, dia berkata bahwa jangan sampai ada bangsa-bangsa lain yang menghina Tuhan, yang menghina nama Tuhan Israel yang kudus. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, kita juga bisa melihat, ya, bagaimana firman Tuhan di bagian lain yang mengatakan bahwa 10 perintah Allah salah satunya adalah jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya, bagaimana bangsa Israel diingatkan terus untuk mengagungkan nama Tuhan. Ya, ketika bangsa Israel saja disuruh untuk mengagungkan nama Tuhan, ya, maka itu harus dilakukan. Tetapi rupanya bangsa-bangsa lain banyak yang menghina nama Tuhan, banyak yang menghina pribadi Tuhan. Ya. Beberapa bulan lalu, saudara yang diberkati Tuhan, kita mungkin pernah mendengar sebuah berita, ya, yang viral, ya, bagaimana seorang remaja yang menghina kepolisian. Ya, dia main sosial media, dia upload hinaan-hinaan itu kepada institusi kepolisian. Ya, seorang remaja, ya, dia menyatakan ketidakpuasannya, pokoknya dia hina itu polisi habis-habisan. Ya, apa yang dilakukan oleh kepolisian, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Akhirnya polisi mencari di mana dia, dan akhirnya remaja itu ditangkap. Ya, ditangkap, akhirnya dibina, dan mungkin juga mendapatkan hukuman karena ada pencemaran nama baik. Mungkin kita berkata, ya, ngapain sih kok polisi repot-repot? Ini kan hanya anak remaja, ya, anak yang tidak berdaya, ya. Bahkan kalau bisa mau dibilang, ini disentil saja ini anak pasti akan nangis, ya. Tetapi rupanya ada tujuan lain, saudara yang diberkati Tuhan. Tujuannya adalah supaya institusi kepolisian ini tidak membiarkan hal-hal ini nanti bakal terulang kembali. Ya, sehingga ada disiplin, sehingga ada hukuman, sehingga ada hal-hal yang dilakukan supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Jadi ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga tidak ada lagi pencemaran nama baik. Ya, meskipun kita tahu pelakunya masih kecil, meskipun kita tahu pelakunya tak berdaya. Nah, kira-kira gambarannya ini juga, ya, menggambarkan kisah ini, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, bangsa Gog adalah bangsa yang kecil di hadapan Tuhan. Mungkin kalau Tuhan berkata, udahlah, biarin saja. Ya, ini kan bangsa yang kecil, saya bisa melakukan apapun. Mungkin Tuhan biarkan. Ya, tetapi rupanya Tuhan mau mendatangkan disiplin atas mereka. Supaya orang-orang atau bangsa-bangsa lain tahu bahwa pribadi yang disembah oleh bangsa Israel adalah pribadi yang agung, mulia, dan tidak sekali-kali membiarkan dirinya dipermainkan. Sebagai pribadi yang sudah dimenangkan Tuhan, sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan, kita harus menghormati Tuhan adanya dan mempermuliakan nama Tuhan. Ya, kita harus mengagungkan nama Tuhan. Kita harus terus mempermuliakan nama Tuhan. Bukan karena Tuhan itu gila hormat. Tidak, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, sebelum kita menghormati Dia, sebelum kita mengagungkan Dia, Tuhan adalah, atau Tuhan sudah lebih hormat. Ya, Tuhan sudah agung. Ya, Tuhan sudah mulia. Ya, tanpa kita muliakan pun Dia sudah mulia.
tanpa kita puji dia. Dia adalah pribadi yang sudah agung, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, tetapi kita melihat di sini, kita ini adalah ciptaannya. Maka sudah seharusnya tugas dan tanggung jawab kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Sudah jadi tugas yang wajib bagi kita ciptaannya untuk mengagungkan nama Dia. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, mungkin ilustrasinya seperti ketika mungkin kita bertemu dengan pejabat-pejabat yang mungkin sudah punya nama, atau bahkan mungkin kita sewaktu-waktu kita berkesempatan untuk bertemu dengan presiden mungkin, ya pasti kita mempersiapkan diri kita dengan baik-baik, yang mulai dari pakaian, mulai daripada tampilan, mulai daripada mungkin kita pikirkan kata-kata apa yang tepat yang harus saya ucapkan ketika saya mungkin nanti ketemu dengan presiden. Ya pasti kita persiapkan dengan baik. Kenapa? Karena kita menghormati beliau, karena kita respect, karena kita tahu kita akan berjumpa kepada orang yang memiliki jabatan. Kalau kepada manusia saja yang memiliki jabatan kita bisa hormat, maka seharusnya kita juga hormat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang Maha Agung. Ya. Pada hari ini saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, kita belajar bagaimana yang pertama kita harus mempermuliakan Tuhan di dalam hidup ini melalui perkataan kita dan juga kehidupan kita. Ya, pertama kita memuliakan Tuhan melalui perkataan kita. Jangan sampai saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang keluar dari mulut kita itu tidak mencerminkan kita memuliakan Tuhan. Mungkin sehari-hari ini saudara, kita seringkali berkata-kata kotor, mungkin seringkali kita berkata-kata menghujat, mungkin seringkali kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata hinaan, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang mungkin menyakiti orang lain. Mari saudara, kita belajar bahwa kita harus terus mempermuliakan Tuhan melalui mulut kita. Saya rindu saudara yang diberkati Tuhan, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, perkataan kita itu adalah perkataan yang mendatangkan berkat. Perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Perkataan kita perkataan yang sungguh tidak menyakiti orang lain. Ya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui perkataan-perkataan kita, Tuhan dapat dipermuliakan. Selain melalui perkataan, melalui kehidupan kita. Ya, jangan sampai saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika orang-orang lain melihat kehidupan kita yang tidak mempermuliakan Tuhan, nama Tuhan dicemarkan, nama Tuhan tidak diagungkan, nama Tuhan dapat dihina oleh karena tingkah laku dan perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, hari-hari ini saudaraku yang diberkati Tuhan, kita diingatkan kembali, kita digoda bagaimana kita harus menampilkan hidup yang berkenan kepada Kristus. Kita harus menampilkan eksistensi kita sebagai orang percaya. Kita harus merepresentasikan hidup kita sebagai firman yang hidup, sebagai firman yang dapat dilihat oleh orang. Ya, itu yang pertama saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, yang harus kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah Tuhan tidak perlu dibela, ya, namun Ia tidak membiarkan namanya dihina. Ia tidak akan membiarkan sekali-kalipun dosa itu tidak dihukum. Ya, ayat 21 dan 22. Saya akan membacakannya untuk kita. Ya. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan, dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, mulai hari itu dan seterusnya. Ya, jadi ketika ada penghukuman itu, maka itu artinya Tuhan tidak akan membiarkan dosa itu ada di tengah-tengah umatnya. Ya, apapun dosa yang kita lakukan, saudara yang berkati Tuhan, ada konsekuensi logis ya. Ya, ada konsekuensi yang harus kita terima. Meskipun saya yakin dan percaya kita semua sudah mengaku percaya dan mengaku dan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi seringkali, acap kali ada kedagingan, ada dosa yang kita lakukan.
Ya, jangan sampai kita mempermainkan Tuhan dan terus hidup di dalam dosa. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini? Ya, Tuhan akan menghukum setiap pribadi yang menghinanya. Ya, kita mungkin berkata itu orang harus dihukum. Orang-orang yang menghina Tuhan, mencemarkan nama Tuhan harus dihukum. Tetapi kita belajar, Tuhan tidak perlu dibela. Dia sudah berkuasa. Ya, kita hanya perlu duduk mendoakan. Ya, kita tidak perlu menjadi hakim. Ya, Tuhan akan membela pribadinya sendiri. Dia tidak akan meninggalkan, dia tidak akan membiarkan setiap dosa itu berkuasa. Yang kedua, saudara, muliakan Tuhan melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui keberadaan kita. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita, yang boleh memberkati kita melalui Yeskiel pasal 39 ini. Kita diingatkan kembali, jangan sampai kita mempermainkan Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Mohon dengan penuh kasih Amang Pendeta Marbun berdoa untuk kita.